حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Hadirin ahli Jummah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, kesehatan, kehidupan. Sampai hari ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat di tempat ini. Mudah-mudahan saja amal ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di sana disebutkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di 5 ayat. Sedangkan orang-orang kafir itu ada di 2 ayat. Yang paling banyak antara sekitar 12 ayat itu adalah orang yang mudabdabun, orang munafik. Kalau orang beriman itu jelas. Tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia berada hidup dan kehidupannya itu sendiri hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang kafir, dia jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada hari akhir. Dia mengatakan bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Maka dari itu kedua-duanya jelas. Orang kafir dan orang yang beriman itu jelas di hadapan kita semua. Tapi kalau orang munafik, orang yang betul-betul adalah kita harus waspada. Orang munafik dia mengaku orang muslim, dia bersahadat. Di mukanya adalah seorang penampilan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu, padahal dia pembohong, padahal dia penjahat, padahal dialah perusak. Maka dari itu orang-orang munafik itu bergaul dengan orang-orang Islam. Tahu bagaimana cara beribadah, salat dan lain sebagainya. Tapi begitu keluar bersama-sama mereka itu, bersama setannya itu sendiri, dia mengatakan bahwa aku adalah teman-teman kamu sekalian. Maka digambarkan dalam surat Al-Baqarah 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia ya, menarik hatimu. Wa yasidullahu ala ma fi qalbihi. Dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya. Wa huwa aladul hisam. Padahal mereka itu penentang yang paling keras. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ayat ini adalah diceritakan seorang munafik bernama Aknas bin Sarik.
Setiap ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memuji-muji Rasulullah, dia menyanjung-nyanjung Rasulullah, sampai dia berani bersumpah demi Allah bahwa dia adalah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia dipercaya bahwa dia bersama Rasulullah. Tetapi begitu keluar membelakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia membunuh ternak, merusak tanaman dan lain sebagainya. Maka sebagian manusia kalau berbicara kehidupan dunia sangat menarik sekali. Maka banyak orang yang terperaya. Dia pintar menyusukan kata-kata dengan gaya yang menawan. Ia selalu memperlihatkan kesungguhannya. Malahan dia berani bersumpah mengucapkan demi Allah untuk dapat meyakinkan seolah-olah memang benar ucapannya itu dari lubuk hatinya, bukan dari hal yang dibikin-bikin. Ini sifat orang yang munafik. Kita bisa terkecoh dalam hidup dan kehidupan kita itu sendiri. Karena dia itu selalu kalau sudah berbicara masalah-masalah jabatan, kalau dia sudah berbicara masalah-masalah harta, perdagangan dan lain sebagainya, dia sangat pandai sekali menarik orang. Dan setiap orang, baik itu orang di luar Islam atau orang Islam sendiri, kalau sudah melihat harta, udah diiming-iming dengan harta, matanya itu hijau. Dia akan selalu tertarik ke hal seperti itu. Ini adalah dipakai alasan oleh orang-orang munafik untuk menarik dirinya kepada mereka itu sendiri. Dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang yang seperti Akhnas adalah pendusta, tidak bisa dipercaya. Dialah sejatinya musuh Islam dan penentang yang keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang seperti Akhnas ini ingin mengelabui dan melakukan terhadap umat manusia dengan 3 macam hal. Dengan kata-kata yang menarik sehingga orang yang mendengarnya terpengaruh, hatinya gembira, tidak ragu lagi sedikit pun tentang kebenaran ucapannya itu sendiri. Maka orang-orang yang seperti ini, dia akan ada di kumpulan-kumpulan, ada di organisasi, ada di semua sekte dan lain sebagainya. Karena dia begitu pandainya cara menarik, bagaimana supaya orang percaya terhadap dia itu sendiri sampai dia bisa jadi pemimpin di kelompoknya itu sendiri. Tetapi hidup dan kehidupannya, mukanya seperti orang yang bersih, penampilannya seperti orang alim, seperti habaib, seperti ulama dan sebagainya, tetapi hatinya busuk, adalah untuk menusuk dari belakang. Ini yang terjadi dalam kehidupan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani memerangi mereka itu sendiri, karena mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti Abdullah bin Ubay. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan pada waktu dia meninggal dunianya itu sendiri. Padahal Umar bin Khattab sama sekali dia menolak hal seperti itu. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, maka kita harus waspada dalam hidup dan kehidupan di dunia ini sendiri. Karena banyaknya orang-orang yang menyusup seperti itu, orang-orang yang hatinya busuk, tapi penampilannya adalah penampilan yang yang sangat dipercaya dan lain sebagainya. Tapi begitu kita tahu bahwa dia itu adalah orang-orang yang akan datang kepada teman-teman mereka, dia mengatakan bahwa dia adalah temannya itu sendiri dan dia hanya mengacaukan saja di lingkungan orang Islam itu sendiri. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah untuk mewujudkan kebenarannya supaya orang-orang percaya kepada dia itu sendiri. Dan yang ketiga, gigih dalam berdebat dan berhujah menghadap lawan-lawannya itu sendiri. Akan tetapi
Begitu dia keluar membelakangi Nabi, maka dia berbuat kerusakan. Dia membunuh binatang-binatang dan dia merusak tanaman-tanaman. Kalaulah dia ketahuan atas perbuatan yang dia lakukan itu sendiri, penyelesaiannya dia memperlihatkan penyesalan dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Supaya dianggap bukan kesengajaan, dia minta belas kasihan dan meracuni, mencari dalih pembenaran menuduh pada orang lain. Ini adalah orang-orang munafik yang mungkin sekarang ada di kalangan kita, orang-orang Islam itu sendiri. Kalau kita memperhatikan dalam surat Al-Munafikun dari ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat-sifat orang-orang munafik itu sendiri. Pertama, suka berdusta. Inna idza ja'akal munafiqun qalu tashhadu innaka la rasulillah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, tashhadu innaka la rasulillah. Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Maka dari itu, kita tidak boleh mengangkat menjadi teman orang-orang munafik itu, apalagi menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Orang pendusta, orang yang selalu dia itu berbohong dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri, maka orang Islam harus kuat dalam keimanannya itu sendiri. Tidak boleh memilih, tidak boleh memilah orang-orang di luar Islam, orang-orang seperti orang munafik itu sendiri. Karena yang akan rusak adalah kita sendiri. Yang kedua adalah suka ingkar janji. Ittahadu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjanjikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Janjinya tidak bisa dipercaya. Maka dari itu kita tidak boleh berteman dengan mereka itu sendiri, meskipun mereka ada di kalangan kita, meskipun adalah keluarga kita. Kalau dia mempunyai sifat seperti itu, meskipun itu adalah bapak sendiri, anak sendiri, semua di keluarga kita, tidak boleh kita itu mengangkat pemimpin kepada mereka itu sendiri, karena mereka itu adalah orang yang pendusta dan ingkar janji. Yang ketiga adalah sombong. Wa idan qila lahum ta'alau. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yastaghfir lakum Rasulullah, marilah beriman agar Rasulullah meminta ampun. Rasulullah ru'usahum wa ra'aitahum yasuddunahum wa hum mustakbirun. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun bagimu. Mereka membuang muka, mereka kamu lihat mereka berpaling, sedangkan mereka menyombongkan diri. Di orangnya sombong, kelihatan dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri, seolah-olah bergaul dengan kita itu hanya dia menginginkan supaya mendapatkan dia itu kepercayaan dari kita itu sendiri. Dan yang keempat adalah fasik. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka
menggenggamkan tangannya, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ini yang berbicara adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam hal seperti ini. Maka dari itu, kalau kita dalam hidup dan kehidupan itu bergaul setiap hari dan lain sebagainya, boleh. Dengan siapa saja kita bergaul. Jangankan dengan orang Islam itu sendiri, dengan di luar Islam itu, dalam rangka kita menghubungkan silaturahim, dalam kita bertoleransi, boleh. Tapi urusan-urusan akidah itu kita harus jelas bahwa kita itu adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu untukmu dan agam untukku. Dia tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku pun juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu akidah kita harus jelas dalam hidup dan kehidupan seperti itu. Tapi dengan siapa saja kita boleh bergaul. Pada waktu kita di kantor, pada waktu kita berdagang, pada waktu kita bersama-sama dengan mereka, maka siapa pergaulannya itu sendiri adalah pergaulan yang biasa. Urusan dunia, semua orang itu akan sama-sama untuk supaya kita mendapatkan kebaikan dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Tapi tidak selamanya bergaul kita di dunia dengan begitu sempurna, begitu dekat. Tapi tidak selamanya bahwa nanti di akhirat kita akan bisa bergaul dengan mereka. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri, kalau tidak seakidah, ibadahnya berbeda dan sebagainya, itu akan jauh dari diri kita itu sendiri. Maka mudah-mudahan dari rahmat Allah, usaha kita dalam hidup dan kehidupan itu sendiri, kita bisa betul-betul kita lurus seperti orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang yakin kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimunas shalah, untuk menjadi amal soleh dalam hidup dan kehidupan kita, jangan kita tinggalkan sholat. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang sudah mampu kita mengeluarkan zakat dan seperti itu. Maka hal seperti inilah kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yakin bahwa kepada Quran, dan yakin kepada kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu sendiri. Maka orang yang seperti ini, meskipun mereka bergaul dengan siapa saja, seperti ikan di laut, meskipun dia berenang dalam air asin, tidak ikut asin. Maka orang Islam itu harus bisa memilih dan memilah. Harus tahu bahwa Islam itu di mana saja, dengan siapa saja, kita harus berbuat baik. Tetapi dalam akidah kita harus menonjol, kita harus tahu bahwa kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kata-kata kita, baik itu perbuatan kita, pergaulan kita, semuanya kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin bahwa nanti ada pertanggungjawab di hari akhir, kita yakin kepada akhirat, maka kita harus hati-hati dalam hidup itu sendiri. Asal jangan mutsab, asal jangan harta, asal jangan kita itu untung dan lain sebagainya. Kalau harta, seandainya harta itu tidak didapatkannya dengan cara yang halal, dengan yang benar, atau hartanya itu sendiri haram, lebih baik kalau itu pinarakaeun, meskipun untungnya banyak, jauhi. Tapi kalau itu pisurgaeun buat kita, meskipun itu rasanya pahit, maka kita harus jalani dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah bagaimanapun juga orang beriman itu sendiri akan merasakan hidup dan kehidupannya itu sendiri tenang, tentram, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dia berada, dengan siapa saja dia bergaul, dia selalu akan memberikan kebaikan. Maka hal inilah yang harus kita jaga dalam hidup dan kehidupan itu sendiri, jauhi. Yang terutama adalah sifat orang-orang munafik itu sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selain kita mengetahui sifat-sifat orang munafik, kita pun juga harus tahu usaha orang-orang munafik. Yang pertama adalah menghalangi manusia dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa idaki lalahum ta'alau ila ma anjalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna an sududan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari kamu itu sendiri. Sifat orang munafik berusaha dalam usahanya itu, berusaha untuk menghalangi, menjauhkan orang Islam dari ajarannya, menjauhkan supaya orang Islam itu dia sholat, dia zakat, dia saum, tetapi begitu dalam hidup dan kehidupan bergaul dengan mereka tidak ada bedanya dengan mereka itu sendiri. Maka dari itu kita harus waspada dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Yang kedua, mengajak kepada kekafiran. Wadu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaan. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Nah, inilah selalu dia mengajak kepada kekufuran. Tidak pernah dia mengajak kepada kita itu loh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalam hal seperti ini maka kita harus waspada dalam hidup dan kehidupan. Cara menghadapi orang munafik itu pertama, tidak menjadikan mereka sebagai pelindung, penolong atau pemimpin. Yang kedua, bersikap tegas memerangi mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu melihatnya. Maka itulah salah sekali kalau kita memilih, kalau kita bergaul, kalau kita dalam hidup dan kehidupan itu sendiri memilih mereka menjadi pemimpin kita, menjadi teman kita dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan saja hadirin rahimakumullah, dengan kita bisa memahami setiap ayat Al-Quran seperti dalam Al-Munafikun, lalu kita betul-betul kita tadabburi Al-Quran itu sendiri, insya Allah kita akan selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan satu rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Meskipun dalam hidup dan kehidupan di lingkungan kita banyak orang-orang yang akan membawakan kehinaan dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Maka hal seperti inilah kalau kita beriman, teguhkanlah keimanan kita supaya akidah kita itu betul-betul tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu nanti ditanya di kubur pun juga maka jawabannya la ilaha illallah. Dia akan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja hidup dan kehidupan kita itu bukan hanya kita hidup di dunia ini, tapi yang akan arahannya itu adalah hidup yang kekal nanti di akhirat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhai, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي حي